Semangat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Hesti dalam video pembelajaran interaksi sosial dan dinamika sosial. Dalam video kali ini, Bu Hesti akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kira-kira apa saja ya faktornya? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang pertama ada simpati, yang kedua empati, yang ketiga imitasi, yang keempat identifikasi, yang kelima sugesti, dan yang keenam motivasi. Mari kita bahas satu persatu pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama, simpati. Simpati atau nuraga adalah suatu proses kejiwaan di mana seseorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya yang sedemikian rupa. Dalam simpati ini, ketika teman kita sedang bersedih, kita ikut merasakan sedih. Ketika teman kita sedang berbahagia, kita ikut merasakan kebahagiaannya. Jadi, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, tadi pagi temanmu ada yang datang terlambat, kemudian dihukum, kemudian dia menjadi bad mood, menjadi sedih. Kemudian kamu turut merasakan, oh iya ya, jadinya kamu ketinggalan pelajaran dan seterusnya. Kamu ikut merasakan prihatin atas apa yang dialami oleh temanmu. Atau mungkin misalnya temanmu ada yang berlomba, kemudian mendapatkan kejuaraan. Dia merasakan kebahagiaan. Nah, kamu juga merasakan kebahagiaan yang sama yang dirasakan oleh temanmu itu. Itu beberapa contoh dari simpati. Yang kedua, empati. Empati atau timbang rasa adalah daya untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni daya untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Dalam empati, kita tidak hanya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi kita juga melakukan action atau tindakan sebagai wujud dari kepedulian kita terhadap teman kita, terhadap orang lain. Contohnya, misalnya kamu punya nenek, kemudian nenekmu sedang berulang tahun. Tentu saja nenekmu merasakan bahagia. Nah, kamu sebagai cucunya turut merasakan kebahagiaan nenekmu itu. Nah, dalam simpati, kita hanya sebatas merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tetapi kalau dalam empati, selain kamu merasa bahagia atas hari lahir nenekmu, kemudian kamu membelikan hadiah yang kemudian kamu berikan kepada nenekmu. Itu merupakan wujud dari empati. Atau mungkin kita mendengar ada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah bencana alam. Misalnya kemarin di Pekalongan ada musibah banjir dan tanah longsor. Kita selain merasakan kesedihan, kita kemudian melakukan action. Misalnya, kalian kemudian menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah itu tadi. Dana yang sudah terkumpul bisa kita salurkan dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk sembako atau kebutuhan-kebutuhan yang lain sesuai apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah itu. Nah, itulah empati. Faktor yang ketiga yaitu imitasi. Imitasi adalah perilaku yang dilakukan seseorang melalui pengamatan terhadap perilaku yang ditunjukkan dari objek lain ketika ia akan memperoleh pengetahuan baru
mengenai suatu perilaku yang diamatinya dan mencoba untuk meniru perilaku tersebut. Dalam pengertian singkatnya, imitasi kita meniru seseorang, meniru orang yang kita idolakan, tetapi menirunya hanya sebagian saja, tidak seluruh bagian dari orang tersebut atau idola kita tersebut. Contohnya, misalnya seorang anak yang mengidolakan ayahnya. Nah, ketika dia melakukan imitasi, berarti dia hanya meniru sebagian saja. Misalnya, hanya meniru cara berpakaian ayahnya saja. Atau mungkin seorang anak yang mengidolakan ibunya. Dia tidak meniru seluruh apa yang ada dalam diri ibunya, tetapi hanya sebagian. Misalnya, cara berpakaian, gaya bicara. Nah, hanya sebagian kecil saja yang kita tiru. Itu merupakan bentuk dari imitasi. Untuk faktor yang berikutnya, identifikasi. Identifikasi berbeda dengan imitasi. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, misalnya dengan seseorang yang ia sukai atau ia idolakan. Kalau dalam imitasi, kita memiliki idola, kita hanya meniru sebagian kecil dari idola kita. Tetapi dalam identifikasi, ketika kita memiliki idola, kita meniru seluruh apapun yang ada dalam diri idola kita. Nah, itulah identifikasi. Contohnya, misalnya ada seseorang, dia mengidolakan tokoh Superman. Nah, ketika seorang pemuda itu melakukan identifikasi, berarti pemuda itu tidak hanya berpakaian ala Superman atau mungkin gaya rambutnya sesuai dengan gaya rambut tokoh Superman, tetapi bahkan dia rela melakukan operasi plastik agar mukanya, wajahnya itu benar-benar mirip dengan Superman. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya ada seorang anak yang mengidolakan Barbie. Nah, ketika dia melakukan identifikasi, dia tidak hanya berpakaian ataupun bermake up ala Barbie, tapi kemudian dia juga rela melakukan operasi plastik agar mukanya benar-benar mirip dengan Barbie. Nah, setelah itu dia akan melakukan seluruh uh, perilakunya, cara berpakaian, gaya bicara, semuanya akan sesuai dengan tokoh idolanya si Barbie tersebut. Bahkan ada juga di negara-negara lain banyak seorang laki-laki yang mengidolakan tokoh idola perempuan ataupun seorang perempuan mengidolakan tokoh idola laki-laki. Mereka tidak hanya operasi plastik agar wajahnya mirip dengan idolanya, tidak hanya mengikuti gaya bicara, gaya berpakaian, tingkah laku, bahkan ada juga sampai yang melakukan operasi kelamin agar benar-benar 100% mirip dengan idolanya. Nah, itulah identifikasi. Yang berikutnya, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Kita mungkin sering mendapatkan sugesti dari orang lain. Misalnya kita yang tadinya tidak bersemangat, kemudian kita diberikan sugesti, kata-kata penyemangat. Nah, kemudian kita menjadi semangat. Nah, artinya kita mendapatkan sugesti dari orang lain. Mungkin kalian pernah merasakan sakit. Nah, sakit kok lama ya, nggak sembuh-sembuh. Kemudian orang tua kalian, yuk kita periksa yuk ke dokter X. Nah, kalian tiba-tiba
belum diperiksa, bahkan belum ke tempat prakteknya dokter X, belum diperiksa, belum minum obat, baru sekedar mendengar orang tua kalian, yuk kita periksa ke dokter X. Tapi kalian sudah sembuh dari sakit, misalnya tadinya panas tinggi, kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian, yuk kita periksa ke dokter X, baru mendengar namanya saja, panasnya sudah turun. Nah, itu berarti kalian mendapatkan sugesti. Atau mungkin kalian berbuat baik, sopan santun, seperti itu, kalian terngiang-ngiang akan nasihat dari orang tua kalian, kalian teringat nasihat dari kakek nenek kalian. Nah, itu berarti kalian mendapatkan sugesti. Faktor yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan rangsangan, dorongan, stimulus yang disampaikan dari satu individu ke individu lainnya dengan tujuan agar orang yang diberikan motivasi tergerak untuk mengikuti apa yang disampaikan. Nah, motivasi ini bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kita kenapa kok tiba-tiba rajin belajar? Nah, mungkin kita termotivasi. Kalian logikanya sudah berjalan. Ketika sekolah saya harus rajin belajar supaya nilainya baik, supaya nanti ketika nilainya baik, mencari pekerjaan akan lebih mudah. Nah, itu berarti kalian mendapatkan motivasi dari diri kalian sendiri. Contoh Contoh yang lain misalnya, mungkin kita sering ya mengikuti suatu kegiatan workshop seperti itu, kemudian di situ ada motivator. Nah, motivator ini pasti dia akan memberikan kata-kata penyemangat, kalimat-kalimat yang bijak seperti itu agar kita bisa melakukan atau mungkin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin kita tadinya merasa tidak mampu melakukan sesuatu, kemudian kita menjadi bisa, ternyata kita mampu itu setelah kita mendapatkan motivasi. Demikianlah yang bisa Bu Esti sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kalian ya. Terus semangat belajar dan tunggu video Bu Esti berikutnya. Salam.